Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Hai. Selamat datang di podcast ala kadarnya dari kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomong santai tentang sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar, tetapi kadang belum benar-benar kita pahami, yaitu hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Oke? Oke. Kalau dengar kata HAM, mungkin yang terbayang adalah kasus-kasus besar di berita atau urusan hukum. Padahal sebenarnya HAM itu kan dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hak untuk sekolah, beribadah, menyampaikan pendapat, sampai hak untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Di sini sudah ada Wildan, Yoga, dan Ahmad. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya HAM itu apa sih? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi, sebenarnya sejak kita lahir sudah punya hak-hak tertentu yang nggak boleh dirampas oleh orang lain. Nah, betul sekali. Sebenarnya HAM itu bukanlah pemberian dari pemerintah atau pemberian dari orang lain. Pemerintah kasih apa, Mas? Janji manis. Maaf. Ups. Misalnya hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak beragama. Itu semua memang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Menarik. Berarti semua orang itu mempunyai HAM? Ya, mempunyai. Mau miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, pejabat atau rakyat biasa, semua mempunyai HAM yang sama. Makanya HAM itu bersifat universal atau berlaku untuk semua umat manusia. Nah, kalau dalam Islam sebenarnya konsep itu juga sudah ada sejak lama. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah berfirman bahwa manusia dimuliakan dibanding banyak makhluk lainnya. Dari ayat itu kita bisa memahami bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga. Jadi, kalau ada orang yang merendahkan atau menzolimi orang lain tanpa alasannya benar, itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip HAM dan juga bertentangan dengan ajaran Islam. Oke, terima kasih. Coba kita arahkan ke fungsi HAM ya. Ya. Kenapa HAM itu penting banget dalam kehidupan manusia? Karena HAM itu sendiri berfungsi melindungi manusia dari perlakuan yang tidak adil. Bayangin saja, kalau tidak ada HAM, mungkin orang yang notabene kuat secara fisik akan menindas yang lemah dengan seenaknya. Betul. HAM juga berfungsi menjamin kebebasan manusia. Misalnya kebebasan untuk belajar, beribadah, menyampaikan pendapat, dan menjalani kehidupan yang layak. Nah, makanya setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara sadar bahwa perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak manusia. Pada akhirnya tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Oke. Jadi tujuan deklarasi dari PBB itu memudahkan. Ya, karena pada masa perang banyak terjadi pelanggaran terhadap manusia, sehingga dunia merasa perlu membuat standar yang mengatur hak-hak dasar prinsip setiap orang. Oke, terima kasih. Kita masuk ke tujuan hukum HAM. Ya. Selain fungsi yang tadi itu kan fungsi. HAM itu kan juga mempunyai tujuan hukum. Apa saja itu? Nah, tujuan utamanya ialah
melindungi hak-hak manusia agar tidak dilanggar. Nah, selain itu juga HAM itu ditujukan untuk menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum secara merata. Contohnya, kalau ada seseorang yang haknya dilanggar, dia bisa mencari perlindungan melalui hukum. Jadi, hukum HAM menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia sendiri, perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C. Di sana menjelaskan berbagai hak warga negara mulai dari hak hidup sampai hak menyampaikan pendapat. Oke, kalau dalam Islam itu bagaimana? Kalau dalam Islam ada konsep yang disebut maqasid syariah yang dijelaskan oleh Imam Shatibi dalam kitab Muwafaqat. Intinya, syariat Islam bertujuan menjaga 5 hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berarti kalau dipikir-pikir, tujuan HAM itu sendiri mirip dengan HAM modern ya. Sama-sama ingin melindungi manusia dan menciptakan kemaslahatan umat. Betul sekali. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sumber hukum HAM. Sekarang kita bahas sumber hukum HAM. Dari mana dasar-dasar HAM itu berasal? Kalau secara internasional, sumber utamanya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang disahkan oleh PBB. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa sumber, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan dalam Islam sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi konsep penghormatan terhadap hak manusia sebenarnya sudah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Sholli alaih. Oke, kita selanjutnya akan membahas ruang lingkup HAM. Terima kasih Dadi atas penjelasannya. Apa saja yang termasuk dalam HAM tersebut? Yang paling utama tentu saja ialah hak untuk hidup. Setiap manusia berhak hidup dan mendapatkan perlindungan terhadap hidupnya. Selain itu, juga ada hak beragama. Setiap orang berhak memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Ada juga hak mendapatkan pendidikan, karena pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kemudian ada hak untuk menyampaikan pendapat, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Oke. Kalau dalam Islam apakah juga ada? Ya, bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa menjaga satu nyawa manusia itu sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa hak hidup sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Jadi sebenarnya banyak nilai HAM yang sejalan dengan ajaran Islam. Keduanya sama-sama menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Oke, terima kasih dari teman-temanku semua. Dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kemudian HAM itu juga berfungsi melindungi manusia, menjamin kebebasan dan menciptakan keadilan. Baik dalam hukum internasional maupun Islam, sebenarnya HAM itu sama-sama bertujuan untuk menjaga martabat manusia. Makanya kita nggak cukup cuma menuntut hak kita sendiri, tetapi juga harus menghormati hak orang lain juga. Karena kalau semua orang saling menghormati hak sesama, kehidupan masyarakat pasti lebih damai dan harmonis. Oke, dari saya pun setuju banget. Terima kasih buat Wildan, Ustadz Yoga, dan Kiai Ahmad yang sudah ikut diskusi hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast singkat dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.